Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Sebelumnya, apakah kalian semua tahu apa itu bangun datar? Ya, benar sekali ya. Jadi, bangun datar itu adalah bangunan yang memiliki dua dimensi. Dua dimensi di sini maksudnya adalah yang memiliki panjang dan lebar. Jadi, bangun datar itu adalah bangunan yang mempunyai panjang dan lebar. Kemudian, apa saja sih contoh bangun datar itu? Di mana contoh bangun datar itu banyak ya. Salah satunya adalah persegi. Kemudian juga ada persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini kita akan mempelajari tiga bangun datar terlebih dahulu. Kemudian bangun datar apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Di sini sebelumnya Ibu sudah menyiapkan 3 buah bangun datar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah persegi. Ya, ini adalah persegi. Persegi di sini mempunyai panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu persegi itu apa saja ciri-cirinya? Ya, benar sekali ya. Persegi itu mempunyai panjang dan lebar yang sama. Di sini bisa dilihat bahwasanya panjang dan lebarnya itu sama ukurannya sama. Persegi di sini apabila panjangnya itu 10 cm, maka lebarnya juga 10 cm. Kemudian apabila panjangnya 15 cm, maka lebarnya juga 15 cm. Bisa Anda lihat seperti media yang telah Ibu buat ini, bahwasanya panjang dan lebarnya sama ya. Kemudian ciri-ciri persegi selanjutnya adalah mempunyai 4 sisi, yaitu sisi pertama, sisi kiri, sisi kedua sisi kanan, kemudian sisi atas dan sisi bawah. Nah, di sini persegi ini juga mempunyai 4 sudut. Sudut 1, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat. Di mana sudut ini nilainya di sini merupakan sudut siku-siku, yang mana sudut siku-siku ini nilainya 90 derajat. Kemudian di sini juga 90 derajat, di sini juga 90 derajat, dan di sini juga 90 derajat. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai luas dari persegi. Bagaimana cara mencari luas persegi? Sebelumnya, untuk mencari luas persegi itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Karena panjang dan lebarnya itu sama, panjang ini adalah sisi dari persegi dan lebar ini adalah sisi dari persegi. Karena mempunyai nilai yang sama, panjang yang sama, dan lebar sama panjangnya itu sama ukurannya, maka rumus dari menghitung luas persegi adalah panjang kali lebar atau sisi dikali sisi, atau biasa disebut sisi kuadrat. Kemudian, untuk mencari keliling dari persegi ini adalah sisi pertama dijumlahkan dengan sisi kedua, dijumlahkan dengan sisi ketiga, dijumlahkan dengan sisi keempat. Atau bisa juga kita singkat atau sering disebut dengan 4 kali sisi. Baiklah, selanjutnya baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu selanjutnya mengenai persegi panjang. Sebelumnya, anak-anak ibu tahu nggak sih apa itu persegi panjang? Atau apakah dari kalian semua sudah ada yang mendengar persegi panjang? Lalu, apa itu persegi panjang? Baiklah, persegi panjang adalah bagian dari bangun datar yang mempunyai sisi panjang dan lebar yang berbeda, di mana
persegi panjang itu mempunyai nilai panjang yang lebih panjang daripada nilai lebarnya. Nah, seperti untuk lebih jelasnya di sini Ibu mempunyai sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Persegi panjang ini mirip dengan persegi, hanya saja pada bagian persegi tadi sisi atau panjang dan lebarnya itu sama, namun pada persegi panjang ini panjangnya itu lebih dari nilai lebarnya. Selanjutnya, sama halnya dengan persegi, bahwasanya persegi panjang ini mempunyai 4 titik sudut. Misalkan ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, dan ini sudut D, yang masing-masingnya mempunyai nilai 90 derajat dan merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, pada persegi panjang ini, untuk menentukan luas dari persegi panjang ini, maka cara menentukannya yaitu panjang dikali lebar. Kita ulangi, nilai panjang dikali dengan nilai lebar. Kemudian, misalkan kalau nilai panjangnya itu 15 dan nilai lebarnya itu 10, maka untuk menentukan luas persegi panjang ini adalah panjang dikali lebar, yaitu 15 dikali 10. Hasilnya adalah 150. Kemudian, untuk menentukan keliling dari persegi panjang ini, di mana keliling dari persegi panjang ini adalah nilai dari semua jumlah sisinya. Karena sisinya berbeda panjangnya, maka untuk mencari keliling dari persegi panjang, yaitu sisi pertama kita jumlahkan dengan sisi kedua, kita jumlahkan dengan sisi ketiga, kita jumlahkan dengan sisi keempat, di mana sisi pertama ini ternyata sama panjangnya dengan sisi ketiga, dan sisi kedua ini sama panjangnya dengan sisi keempat. Maka bisa juga kita bikin rumusnya untuk mencari keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali lebarnya, ini merupakan lebarnya ya, 2 dikali lebar, yaitu lebar di kanan dan di kiri, kemudian ditambah dengan 2 dikali panjang, yaitu panjang dari atas dan panjang di bawah. Jadi, selanjutnya itulah materi. Anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan mempelajari bangun datar yang ketiga, yaitu segitiga. Ya, di sini kita akan mempelajari segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Seperti namanya, segitiga ini ada 3 sisi, sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Selanjutnya, segitiga ini banyak jenisnya ya. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarangan. Di sini, segitiga ini mempunyai 3 sisi dan mempunyai 3 sudut dan 3 titik sudut. 3 sudut, sudut pertama, sudut A, sudut kedua, sudut B, sudut ketiga, sudut C. Di mana nilai dari masing-masing sudutnya ini tergantung dengan jenis segitiganya. Misalkan segitiga siku-siku atau segitiga sembarangan. Misalkan segitiga siku-siku, di mana pastinya salah satu dari sudutnya itu mempunyai nilai 90 derajat karena merupakan nilai siku-siku. Kemudian seperti contoh dari yang telah Ibu buatkan ini adalah segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi ini terlihat bahwasanya sisi samping kanan, sisi samping kiri, dan sisi bawahnya itu sama panjang. Bisa kita lihat ya anak-anak Ibu semuanya. Kemudian, karena segitiga ini adalah segitiga sama sisi, maka nilai ketiga sudutnya itu sama, di mana jumlah dari ketiga sudut segitiga ini adalah 180 derajat.
Kemudian karena di sini nilainya, karena di sini adalah segitiga sama sisi, maka nilai sudutnya sama adalah 180 dibagi 3, maka nilai masing-masing sudut ini adalah 60 derajat, di mana 60 derajat itu kecil dari 90 derajat ya. Makanya sudutnya itu adalah sudut lancip. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan luas dari segitiga ini? Untuk menentukan luas segitiga ini, rumusnya adalah luas alas ini kita kali dengan tinggi. Kemudian, yang mana sih Bu tinggi segitiga itu? Nah, tinggi segitiga adalah ini. Kita tarik nilai dari atas ini ke bawah ini. Nilainya garisnya itu merupakan garis tegak. Ya, kemudian misalkan ini ada segitiganya ini, kemudian kita tarik garis dari sudut atas ini sampai ke bawah sini, maka bisa kita bikin seperti ini, dan kemudian yang ini adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, kemudian untuk menentukan luasnya adalah setengah dari alas kita kalikan tinggi segitiga tersebut. Kemudian untuk menentukan kelilingnya masih sama ya dengan bangun datar yang lainnya, yaitu jumlah dari ketiga sisinya, yaitu sisi 1, sisi kedua, dan sisi ketiga. Baiklah, sekian dari Ibu. Karena pembelajaran kita pada hari ini Ibu anggap bisa ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan, yaitu mengenai kedudukan garis.